Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami alladhi turja syafa'an kulli hawlin min al-awwalil muqaddamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana balighna Ramadana hasil maqasidana wasi' arzaqana rahmatika ya arhamar rahimin Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya kita niatkan untuk keluarga kita yang sedang sakit, dalam hal ini istri daripada guru kita Ustaz Mukhdir yang bernama Rafiqah dan orang tua daripada Ketum Iston Ibu Sukir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya keluarganya Allah berikan kesabaran serta rezeki yang berlimpah untuk bisa memberikan kemudahan sebagai fasilitas kesembuhan untuk Ibu Rafiqah dan Sukiyah. Hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman, hasil maqasidana ya Allah ya Hajat ya Pada Muhammad bisehah wal afiyah wal barakah wassalamah fa idza maritu fa huwa yashfi khususan Rafiqah khususan Sukiyah annallaha yaj'aluhuma sihatan kamilatan la yughadiru illa saqam watina bil al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan Al-Fatihah yang ketiga kita akan untuk masing-masing. Semoga kita sudah masuk di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat kita, baik yang tersirat maupun tersurat, yang mau pulang kampung Allah berikan keselamatan. Allah juga berikan modal untuk pulang kampung, rezeki yang mudah, gampang, kesehatan yang sempurna, anak-anak para sehat semuanya. Alhamdulillah bil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud. Nah, asal namanya Abdullah ini. Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang sudah dijamin masuk surga. Jadi ada manusia-manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke surga. Nah, kalau kita mau ada jaminan ini, tapi kalau kita dengan duduk di majelis taklim, insya Allah menuju ke arah sana Allah permudah. Nah, selain itu juga Abdullah bin Mas'ud itu adalah termasuk sahabat Rasulullah yang sangat dirindukan suaranya oleh Nabi. Jadi kalau Nabi rindu baca Al-Quran, maka Abdullah bin Mas'ud disuruh baca. Nah, termasuk pelayan Nabi itu ada dua yang sering mondar-mandir masuk ke rumah Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Anas bin Malik. Makanya kalau hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik itu pasti mutawatir. Apa itu mutawatir? Kebenarannya sudah tidak diragukan lagi. Dan saking beraninya nih Abdullah bin Mas'ud, ketika surah Ar-Rahman turun, itu ada Ar-Rahman Alamahul. Nah, itu lagi kumpul-kumpul begini nih. Siapa yang berani baca surah Ar-Rahman atau ayat Al-Quran di samping Ka'bah? Nah, yang lain tidak ada berani. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu berani. Padahal badannya kecil. Nah, ketika dia lagi baca, tahu sendiri Abu Jahal yang dia punya tangan aja sudah tampak. Jari-jarinya jempol semua. Saking gedenya. Nah, sekali tampar jegat, Abdullah bin Mas'ud langsung nyungsep keluar darah. Udah begitu dipukulin juga sama yang lain. Makanya dia dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu. Dan yang paling hebat nih di antara itu semua, karena beliau diwarisi zikiran oleh Nabi, yaitu membaca surah Al-Waqiah. Makanya kita kalau pengen baca Al-Waqiah ini, tawasulannya itu setelah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi kiram wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadatul Nabi Fathullah Utsman wa Ali radhiyallahu. Nah, kita membaca surah Al-Waqiah. Summa ila ruh Abdullah bin Mas'ud ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Lalu baca Abdullah bin Mas'ud itu wafat di masa Utsman bin Affan, berarti khalifah ketiga. Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, ketika dia sedang menjelang sakaratul maut, itu ditanya sama Utsman. Saya bilang Utsman, ya Abdullah bin Mas'ud, gaji kamu selama ini kamu tidak ambil-ambil. Sementara kamu sebentar lagi akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu gak butuh, bakal anak kamu. Apa yang dibilang oleh Abdullah bin Mas'ud ini? Ini adalah kemantapan ilmu tauhid. Saya dikasih zikiran amalan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
siapa yang baca surah Al-Waqiah baik itu kesempatannya malam ataupun kesempatannya siang atau kesempatannya sore, maka selama hidupnya dijauhkan dari kefakiran. Jadi kalau kebetulan nih, daripada melihat gambar yang enggak sambil nunggu, itu sekarang gampang. Al-Quran ada di HP kan, bisa aja Al-Waqiah tentara, nggak ada 7 menit. Oh, pulsanya dari sini gratis kan? Kebanyakan nunggunya kalau udah di sini saya lihat nunggunya di samping tukang sol ini tuh apa? Tukang sol ini bulu tangkis. Ada yang mehong. Ya nggak apa-apa ya. Kalau kebetulan lagi kosong nih, ya udah kita baca aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wafatir, itu insya Allah kita dijauhkan daripada kefakiran. Bukan miskin lagi, fakir. Pasti dah Allah kasih jalan sesusah-susahnya kalau kita membaca surah tersebut dengan yakin kepada Allah dan tawasulan kepada Nabi Muhammad SAW serta Abdullah bin Mas'ud, insya Allah kita dijauhkan dari kefakiran. Apa sih yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud nih? Anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bajiru raji rahimatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muhnati, atau boleh juga minal abidil muhniti. Telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru, al-fajir itu orang yang berdosa. Jadi hidupnya senantiasa melakukan perbuatan dosa. Tapi walaupun dia sering melakukan perbuatan dosa, ar-raji itu dia punya sifat yang masih bagus. Ar-raji itu berharap. Berharap apa? Rahimatullahi ta'ala, akan rahmat Allah ta'ala. Jadi meskipun hidupnya bergelimang dosa, tapi dia selalu meyakinkan dalam hatinya bahwa Allah akan menolong dia. Aqrabu tuh ilallahi ta'ala, Allah lebih dekat kepada orang yang berbuat dosa tadi tapi tidak putus asa dengan rahmat Allah, minal abidil mukniti, daripada orang yang ahli ibadah tapi dia putus asa. Kita dikasih kelebihan. Ya, kita kan pasti punya banyak dosa, ya kan? Pasti itu. Gak ada yang katanya gak punya dosa. Ya, nah walaupun demikian, tanamkan dalam hati kita, jangan pernah kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah orang yang seperti itu lebih bagus daripada orang yang sering sujud di dalam masjid tapi dia putus asa kepada Allah dan mulutnya tak terjaga. Maksudnya apa? Ibadah doyan, sujud doyan, tapi ngatain orang dong. Contoh seperti begini, kita nih ya, seumpama yang namanya ojek online ya kan, kemana kadang-kala waktu sholat kita berangkat, pas ketemu sama orang dia lagi habis sholat di masjid, dia berkata, dunia mau dikejar, sholat. Dia ngomong seperti itu. Nah, saat itu juga Allah tanamkan kemuliaan dia ahli ibadah dengan kemuliaan orang yang baru nganter, seumpama
pasiennya atau langganannya itu lebih mulia daripada orang yang ahli. Makanya sampai-sampai di sini mengibaratkan aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqniti. Bahkan Allah itu lebih dekat kepada dia daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa. Ini diceritakan nih. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan. Diceritakan dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwasanya rajulan ada seorang laki-laki kana fil umamil madiyati pada zaman umat terdahulu yujtahadu fil ibadat itu dia sangat sungguh-sungguh beribadah. Puasa Senin Kamis dikerjain, puasa yaumul bid dilakukan, sholat wajib 5 waktu dia kerjain, sholat jamaah dia lakukan. Pokoknya semua amal ibadah. Karena kenapa? Di sini kata-katanya ia jahid, sungguh bersungguh-sungguh. Kalau kita kaji dalam fi'il ini namanya fi'il sulasi majid yang ditambah dengan alif dan ta. Apa maksudnya? Bahwa perbuatan ini dia benar-benar melakukan ibadah. Ketika Allahu Akbar, dia sudah berwudu. Dari rumah dia sudah melaksanakan wudu. Ketika sampai di masjid dia mengerjakan sholat tahiyatan masjid. Tuh. Wa yusdadu ala nafsihi, tapi dia suka merasa Allah itu nggak menolong dirinya. Ada rasa keputus asaan. Atau juga dia merasa ibadah kepada Allah, tapi mulutnya suka mematahkan harapan orang. Ya kayak tadi saya contohkan, dia merasa haji, dia merasa sholat 5 waktu, dia merasa berkurban. Ketika melihat kita sumpah, dia merasa lebih mulia. Lu gak ada apa-apanya. Orang-orang sholat boleh lu nganter. Orang-orang sujud, gue lihat lu main Facebookan atau nunggu. Nih kayak gua, nah ada kata orang seperti itu banyak di sekeliling kita. Nah, wayak nutun nasa, tapi dia memutuskan manusia dari apa? Min rahmatillah, dari rahmat kepada Allah Ta'ala. Diceritakan di sini suma mata. Kemudian orang yang ahli ibadah tadi itu mati. Lalu dia berdialog kepada Allah. Faqala, dia bertanya atau dia berkata, faqala ya Rabbi, wahai Tuhanku, mal indaka, di mana tempatku di sisimu? Dia nanya karena dia merasa rajin ibadah. Dia nanya kepada Allah tentang posisi tempatnya. Apa kata Allah? Faqala anna, tempatnya di neraka. Ahli ibadah tuh. Ahli ibadah. Ini dikatakan ijtihada ya tahidu ijtihadan. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau perlu dalam ibadah dia merebutnya belum datang, dia udah datang. Iya, karena tidur di situ. Karena tidur di masjid depannya. Nah, saking bersungguh-sungguh dalam cuma perkataannya. Ketika melihat orang agak lalai, ucapannya menyakiti, atau juga memutuskan harapan orang, ya lu, gua aja belum tentu masuk surga, yang rajin ibadah, haji sudah 15 kali, umroh 21 kali, Mekah udah lepet sama gua, ibaratnya bahasanya. Al-Quran udah bolak-balik mulu hatam, belum tentu masuk surga.
apalagi lu. Baratnya begitu. Nah orang yang begitu tuh meskipun dia ahli ibadah, tempat posisinya di neraka. Makanya kita nih sebagai hamba Allah jangan pernah mengatakan tempat seorang. Sebab antara surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Boleh jadi Allah yang punya mau. Orang yang nggak pernah ibadah masuk surga. Orang yang enggak orang yang rajin ibadah malah masuk. Nah nanti di sini ada kisah kedua nih. Tadi kisah yang pertama tadi itu adalah dia mati kemudian nanya. Akhirnya dia nanya, karena dia ditempatkan dalam neraka, boleh dong dia ibaratnya rasa ganjal kepada Allah. Ya Rob, wahai Tuhanku, fa'aina ibadati, gimana nilai ibadahku? Dia nanya, protes lah, kalau bahasa kita mah protes. Protes kepada Allah, demo kalau anak sekarang bilang mah ya. Demo kepada Allah. Ya Rob, aku ini ahli ibadah, gimana nilai ibadahku? Watihaki, dan nilai kesungguhanku. Aku sholat tepat waktu, aku rajin mengeluarkan zakat, aku puasa bulan Ramadan, bulan Rajab dia puasa juga. Walaupun banyak hadis menyatakan dhaif, tapi dia tetap melaksanakan puasa. Saking apa? Ijtihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Apa kata Allah? Faqala innaka kunta taqnutun nasa. Yang menyebabkan kamu sampai ada di neraka, kamu ahli ibadah, tapi kamu telah memutuskan harapan manusia. Min rahmati, dari rahmat. Ini pernah dikisahkan, walaupun saya kisahkan di Majlis Talim Nomor itu. Jadi ada orang yang sudah membunuh 99 orang, ya kan? 99 orang. Dia pengen bertobat. Datang ke kiai. Kiai, saya pengen tobat. Ditanya sama kiai, apa dosa yang kamu kerjakan? Semua sudah kerjakan. Namanya bajingan teknik ya. Kalau bajingan teknik kan loh, ya zina, ya merampok, ya bunuh. Apa kata kiainya? Waduh, dosa lu gak bakal diampuni. Saking keselnya dia bunuh aja tuh kiai. Jadi jumlahnya itu berapa? 100. Ini termasuk yang dikatakan Waqala innaka kunta naqtutun nasa min rahmati. Lu sih dulu waktu di dunia berkata tentang memutuskan harapan hambaku terhadap rahmatku. Jadi dia merasa posisinya lebih mulia. Saya duduk di sini nih, ngajar kita, ngajarin kita. Belum tentu saya lebih mulia daripada Pak Tomo. Bahkan boleh jadi ketika masuk surga Pak Tomo duluan. Amin. Bisa begitu bisa. Ingat saya Pak tuh, ingat saya ya. Ajak-ajak ya. Semoga. Iya. Kenapa? Karena tadi sudah bilang surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam kasat mata agama kita mengajarkan pandangan zahirnya orang rajin ibadah otomatis pasti masuk ke surga. Orang yang ingkar kepada Allah pasti masuk ke neraka. Itu hukuman kita. Nahnu bizawahir. Kita hanya menghukumi secara nampak. Wallahu yahkumu bis-sarair. Dan Allah menilai, menghukumi itu sesuatu yang sarair, tersembunyi.
Maksudnya apa? Kalau kebetulan kita melihat orang yang tidak baik, orang yang kita anggap buruklah, jangan pernah kita berkata apa-apa tentang dia. Boleh jadi orang yang kita katain, orang yang kita hina itu lebih mulia daripada diri kita. Dan itu juga bisa merangsang rahmat Allah sehingga memudahkan rezeki kita. Kalau kita sering ngatain orang, jauh rezeki. Jauh dah, pokoknya jauh. Kenapa? Karena memutuskan tali silaturahmi. Coba dah, orang yang kita katain hatinya marah. Nah, aturan kebetulan sumpama ada rezeki dari dia, jadi kaya. Kenapa? Itu karena mulut kita tak terjaga sehingga memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sekarang dari Abi Hurairah. Kalau Abi Hurairah itu adalah termasuk orang yang paling susah, tapi santri Rasulullah yang paling sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bahkan dia mati dulu di emperan masjid, disebut dengan Sufyan. Rombongan-rombongan orang-orang susah itu ketika mereka pada pulang ke rumah, kepada punya rumah, nah tinggalnya di emperan masjid. Saking pengennya menuntut ilmu kepada Nabi, jarang makan. Ya kenapa? Orang susah. Sama makan ketemu, pingsan sampai-sampai. Abu Hurairah. Kenapa dikatakan Abu Hurairah? Dia memelihara kucing. Makanya dikenal Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nih, kalau hadis dari Abu Hurairah juga itu udah pasti mutawatir, sahih. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajul lam ya'mal khairan qat illa tauhid falam hadaral maut qala li ahlihi idza ana mutu fahrukuni bin nar hatta tad'uni mada ma'dzaruni fil bahri fi yawmi rihid fa'alu fa idza huwa fi qabratillahi ta'ala qala Allah ta'ala ma hamalaka ala ma fa'alta qala ma hafdaka fa ghafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Nih. Jadi dikisahkan oleh Abu Hurairah ada seorang laki-laki yang setelah dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kebaikan segitu-gitunya. Gak pernah ibadah, gak pernah sholat ya, puasa, orang-orang para ini dengan puasa, tapi malah masuk surga. Kok bisa begitu? Tapi walaupun saya cerita begini ya, jangan jadikan satu motivasi. Ustaz bilang sholat masuk surga, jangan. Ngomongnya jangan ke sana. Ngomongnya ke sana. Kalau ini maksudnya apa nih? Saya kisahkan ini ya, saya kisahkan seperti ini. Jangan pernah kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita iringi dengan kita beribadah kepada Allah, kita tidak pernah putus asa dan kita memelihara lisan kita jangan sampai melukai tetangga, teman, saudara. Itu yang lebih istimewa. Kalau perlu masuk surga aja nggak kelihatan. Ketika memuji orang ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba udah di sana. Amin. Kemudian Bang Jamal itu sana. Ya, coba bayangin lah. Bayangin rambut dibelah 7. Rambut satu aja udah kelihatan. Itu dibelah 7. Udah gitu dia punya tajamnya 500 kali tajam daripada pisau dunia. Subhanallah.
Makanya kadang-kadang kalau orang yang lewat tuh langsung kakinya dan hilang. Kadang belakang tangan kakinya putus. Ya baik, aja masuk aja gitu. Tapi orang yang duduk di majlis taklim, apalagi gerimis musim hujan, tekun denger dan diamalkan, bisa lolos. Amin. Mudah-mudahan kita semua ya. Amin. Nah ini tuh diceritakan ya, anna rajulan lam ya'mal khairan tuh, bahwasanya ada seorang laki-laki yang tidak pernah beramal khairan kebaikan, kok sama sekali nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, illa at-tauhid, kecuali dia mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun mungkin waktu nikah. Dan kalau nikah sekarang kan bisa begini tuh, asyhadu, walaupun geget juga. Kalau orang pernah ibadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Ya asyhadu, nggak asyhadu an la ilaha saking gegetnya. Tapi karena yakin dalam hati, setelah habis nikah nggak pernah sholat, diajak ngaji yang muslim mode sama jamaah, alasannya filler, corona. Kalau lagi ngajaknya, tapi kalau diajak ke dangdutan, Ayo. belum disamper malah udah nyamper duluan. Katanya nggak dangdut. Tapi malah di sini jelaskan lam ya'mal khairan qat. Pakai qat lagi. Lam ya'mal, tidak pernah beramal khairan kebaikan qat sama sekali, illa tauhid, kecuali mengesahkan Allah. Falamma hadarahul maut, maka tatkala tiba waktunya mati, qala, dia berkata di ahli kepada keluarganya, ija ana, apabila aku mati, fahrukuni, maka bakar aku, binari dengan api. Jadi dia bersedia sama keluarganya. Orang dia merasa, ya kan, karena dia merasa nggak ibadah kepada Allah, dia pengen, ini pemikiran dia, pemikiran dia begini, kalau saya udah dibakar di dunia, kemungkinan nanti kebal bakal di sono. Kata dia ini. Kan dia cerita di sini. Kalau menjelang dia mati, ini ahli berpesan kepada keluarganya, ija ana, apabila aku mutu mati, fahrukuni, maka bakar aku binari dengan api, hatta tad'uni, sehingga aku merau-rau, aku memohon, aku minta, summa daruni fil bahari biyaumi rihin fa'alu fa'idah huwa fi qabdatillah. Ketika dia dibakar, nah rupanya dia berdoa kepada Allah, ada harapan, yakinan tahu di dalam hati, gak pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah ketika dia digenggam perutnya, Allah, maka Allah berfirman, ma hamalaka ala ma fa'alta, qala ma khabbatuka fa ghufira lahu subhanahu. Tuh, udah menjelang sakratul maut, dia baru ingat kepada Allah, maka saat itu juga semua yang dia pernah lakukan, semua yang dia tinggalkan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya apa? Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, intinya jangan pernah kita merasa dosa kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dosa itu selain dosa syirik. Bahkan orang yang ada sudah di neraka, cuma karena dia ngaji begini nih, terus dia mengamalin ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya seumur hidupnya cuma sekali,
Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Allah pengen bercanda. Allah pengen bercanda. Ya itu ada fotokopian ya Hanan, ya Manan. Siapa itu? Tarik itu. Rupanya udah para kelong, orang dasar neraka, udah gak kenalan dah, hitam banget. Allah bercanda, gimana enak di neraka. Kalau begitu, waduh ya Rob, kalau model kayak gini mah, saya nggak mau lagi dah ninggalin apa yang kau perintahkan. Oh begitu, yaudah. Kalau memang begitu, udah pergi lagi sana ke neraka. Nah rupanya langsung balik kenceng banget. Ditanya lagi, terus kehela. Kamu cepet banget mau masuk ke neraka. Dia berkata begitu, ya Rob, waktu di dunia ketika hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, saya asik main catur. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, saya asik ngobrol sama tetangga. Cadel gitu. Nah sekarang saya enggak mau tuh melanggar perintah engkau lagi. Saya tahu neraka begitu panas, begitu pedih, tapi karena ini perintah engkau, saya langsung balik. Nah rupanya Allah, nah di sini rahmat Allah. Ar-rahmatu ala kulli syai'. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Dari apa? Dicuci, namanya di telaga Kausar. Karena dimasukkan ke surga Allah Subhanahu. Itu gara-gara ya anaknya Manan. Itu juga ngajinya sambil ngantuk, sambil ileran. Bang Iwan udah apa tuh ya? Hah? Udah apa? Iya. Ya Hanan, Iya. ya Manan. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sisanya kita bisa dengan bertanya. Ya, sebelum saya tutup, mungkin ada yang nanya.